Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi kita di Sermon Today. Adapun yang menjadi firman Tuhan yang melandasi renungan kita pada hari ini, saya ambil dari Matius 16 ayat 24 dengan tema bangga menjadi Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah saudara berpikir mengapa saya harus menjadi Kristen? Untuk mewakili banyaknya jawaban, saya akan bagikan 3 untuk mewakili jawaban tersebut. Yakni yang pertama, orang menjadi Kristen karena kelahiran, di mana karena bapak ibunya menjadi Kristen. Kemudian dia dilahirkan dari keluarga Kristen, bertumbuh dan menjadi dewasa. Kemudian yang kedua, ada yang menjadi Kristen karena dalam tanda petik terpaksa, dalam artian karena ikut pasangan salah satu suami atau istri. Hal yang ketiga, karena mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Pengertian Kristen di sini adalah bukan sekedar hanya agama sebagaimana di KTP, tetapi kekristenan yang dimaksud di sini adalah kekristenan yang sungguh-sungguh percaya menjadi pengikut Yesus. Setelah saudara tahu kenapa saudara harus menjadi Kristen, persoalan yang kedua adalah mengapa saudara masih tetap menjadi orang Kristen? Walaupun di dalam kehidupan kekristenan, menjadi Kristen itu adalah sesuatu yang sangat berat dengan penuh resiko. Setiap hari kita harus dibully, dihina, diperlakukan tidak adil, dianiaya oleh orang lain di luar diri kita maupun oleh teman kita, dimanapun bisa tempatnya, baik di kantor, di perkumpulan, maupun di tempat-tempat yang lain. Dalam Matius 16 ayat 24 yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini, saya akan bacakan untuk kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Bahwa untuk mengikut Yesus ada 2 hal yang harus dan tidak boleh tidak yang kita akan alami dan lalui, yaitu yang pertama, menyangkal diri, artinya mengesampingkan, mematikan apa yang menjadi kepentingan kita demi untuk mengarahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan Allah. Artinya kepentingan diri kita harus matikan, dan kita akan melakukan kepentingan untuk Allah. Dari hari ke hari kita orang Kristen harus menyangkal diri atau mematikan kedagingan. Menyangkal diri ini boleh datang dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Penyangkalan diri dari dalam, misalnya kesombongan, iri hati, dengki. Penyangkalan diri dari luar termasuk penghinaan dan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang yang di sekitar kita maupun yang ada di luar diri kita sendiri. Kadang dari sisi kemanusiaan kita seharusnya marah karena diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil, tetapi sebagai pengikut Kristus, kita harus belajar dan taat kepada firman Tuhan, di mana kita harus mengekang, menundukkan, mematikan, dan mematikan kemarahan itu dengan menyangkal diri untuk tidak marah dan tidak melakukan perlawanan. Dengan demikian, kita bisa menjadi berkat
bagi orang yang bersangkutan, sehingga kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Kedua yang harus kita alami dan kita lalui, yang paling berat ialah memikul salib. Setiap orang pasti punya salib, entah itu besar atau kecil, entah itu ringan atau berat. Tapi yang pasti setiap kita mempunyai salib yang berbeda-beda. Dari semua yang telah disampaikan itu, saya mau katakan, tetaplah bangga menjadi Kristen. Tetapi kenapa saya harus katakan saya harus bangga menjadi Kristen? Padahal saya tahu bahwa seperti apa yang dikatakan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, mengikut Kristus itu adalah memikul salib dan menyangkal diri. Ada hal 3 yang harus saya share, saya bagikan untuk membuat kita untuk tetap menjadi bangga menjadi orang Kristen. Yang pertama, karena keselamatan sudah tersedia bagi kita, diberikan secara cuma-cuma oleh Allah kepada kita. Kita bisa baca di Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dari pengertian Efesus 2 ayat 8 ini, kita bisa maknai bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengikut Yesus, setiap orang yang menjadi Kristen, sudah tersedia keselamatan dari Allah, yaitu keselamatan yang cuma-cuma, kecuali saudara menolak. Keselamatan yang diberikan Allah itu, Allah tidak melihat latar belakang kita, hidup kita seperti apa, tidak melihat status sosial kita, tetapi Allah melihat iman percaya kita seberapa besar kepada Dia. Sebagai pengikut Yesus, kita harus bangga karena Tuhan kita rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, karena dosa membuat kita untuk tidak bisa masuk ke surga. Adakah Tuhan atau Allah agama lain yang mau mati untuk berkorban demi keselamatan umatnya? Anugerah keselamatan yang diberikan Allah melayakkan kita untuk masuk kerajaan surga. Hal yang kedua yang perlu kita harus banggakan, yaitu karena kita sudah tidak lagi berlomba-lomba melakukan perbuatan baik atau amal baik supaya kita selamat. Amal baik itu tidak dapat menjadi tiket keselamatan untuk masuk kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, satu-satunya agama yang punya juru selamat adalah Kristen. Sekali lagi, satu-satunya agama yang punya juru selamat adalah agama Kristen. Agama lain, sepengetahuan saya, tidak memiliki punya juru selamat. Sehingga untuk mencapai keselamatan yang kekal, harus bekerja keras dengan melakukan perbuatan baik atau amal baik, maupun tidak ada kepastian berapa banyak perbuatan baik yang harus kita lakukan, berapa banyak amal baik yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Atau adakah saudara pernah tahu di mana ayat atau beberapa banyak perbuatan baik untuk dapat kita masuk surga? Semuanya hanya mudah-mudahan. Surga yang kekal adalah tempat Allah bertakhta yang maha suci. Penghuni surga tidak ada yang berdosa, karena memang surga bukan tempat orang berdosa, bukan tempat dosa, tetapi tempat orang-orang yang suci. Jika kita hubungkan dengan bagaimana manusia
dalam menjalani hidupnya selama di dunia ini, adakah yang sanggup dan mampu untuk tidak berdosa? Atau adakah di antara kita yang tidak berdosa? Karena satu dosa pun membuat kita tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Sekali lagi, satu dosa pun membuat kita untuk tidak layak masuk kerajaan surga. Artinya, keselamatan itu, keselamatan yang hanya mengandalkan perbuatan baik, menjadi suatu yang sangat mustahil untuk mencapai keselamatan yang kekal. Kalau perbuatan baik bukan berarti merupakan tiket keselamatan masuk surga, maka apakah kita tidak perlu berbuat baik? Berbuat baik itu sangat perlu dan itu sesuatu yang mulia. Tetapi Tuhan Yesus pun mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Namun kekristenan mengajarkan perbuatan baik itu bukan merupakan tiket keselamatan masuk surga, tetapi kita berbuat baik karena Allah telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Saudara, sebagai pengikut Kristus harus bangga menjadi Kristen karena tidak perlu dengan sekuat tenaga dan bersusah-susah payah untuk melakukan perbuatan baik atau amal baik untuk mendapatkan keselamatan itu. Pertama, cukup saudara percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian lakukan perbuatan baik sebagai ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang ketiga yang menjadi kebanggaan kita ialah bahwa kita tidak perlu melakukan korban setiap tahun, karena korban yang sejati, sempurna, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib dan semuanya sudah selesai. Dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Imamat, kita mengenal jenis-jenis korban seperti korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebusan, dan korban keselamatan. Tetapi kematian Yesus di kayu salib memperbaharui dan menyempurnakan semua korban-korban itu. Olehnya itu, pesan saya, tetaplah bangga menjadi seorang Kristen, meskipun kita diperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan tidak baik, meskipun kita kehilangan harta, meskipun kita kehilangan saudara, tetapi tetaplah bangga menjadi Kristen, karena kekristenan itu kita mendapatkan keselamatan dari surga. Semua korban yang dalam perjanjian lama telah disempurnakan oleh Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Untuk itu kita harus berbangga menjadi orang Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang telah mati untuk kami demi untuk keselamatan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Olehnya itu Tuhan, biarlah apa yang telah firman-Mu katakan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dengan iman yang percaya itu Tuhan, kami semakin hari semakin diselamatkan oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.